Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan lagi dari naskah di dua yang sudah saya bahas di video sebelum ini, yaitu naskah yang sama tapi isinya berbeda ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas isi naskah yang bagian awal itu berkaitan tentang ilmu shorof, yang bagian kedua berkaitan tentang ilmu nahwu, yang keduanya para ulama banyak mengistilahkan bahwa ilmu shorof dan nahwu ini adalah seperti orang tua, bapak sama ibu dalam hal keilmuan dalam tata bahasa Arab. Nah, di bagian akhir di naskah ini ternyata ada selipan pembahasan mengenai tafsir Quran, Sobat Klasik. Nah, ini menarik untuk saya ulas, makanya dalam satu naskah ini saya akan mengulas dari keseluruhan keilmuan yang tertuang dalam satu naskah ini. Bagian terakhir ini berbicara atau menjelaskan mengenai kajian tafsir Quran. Namun sayangnya tidak lengkap ya Sobat Klasik, karena hanya beberapa surat saja yang ada di dalam naskah ini. Nah, kemungkinan memang naskahnya, karena ini jilidannya memang sudah protol ya, sudah terlepas jilidannya, maka ada kemungkinan bahwa halaman-halaman sebelumnya mengenai kitab tafsir ini hilang, terlepas dan tidak tahu entah kemana. Karena saya berbicara seperti itu karena di halaman pertama naskah ini adalah potongan, bagian tafsir ini adalah potongan dari surat Al-A'la, dan yang masih tersisa, yang masih bisa saya baca di bagian awal tentang tafsir Quran yang ada dalam naskah ini adalah bagian tengah dari surat Al-A'la itu. Jadi kemungkinan besar bagian awal dari suratnya itu terlepas dari jilidan dan juga terpisah, dan nggak tahu apakah sudah hilang atau ikut di lembaran-lembaran di naskah-naskah yang lainnya, karena memang sering ya biasanya terlepas protol, dan biasanya sama pemilik atau orang yang menyimpan naskah itu diselipkan dengan naskah-naskah yang lain. Itu sering terjadi dan saya sering menemui seperti itu. Nah, terlepas dari itu saya akan menjelaskan dari naskah tafsir Quran yang ada di hadapan saya ini, meskipun tidak lengkap, tapi saya akan mencoba untuk melihat, menggali apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa saya pelajari dan Sobat Klasik bisa pelajari setelah menonton video saya ini mengenai tafsir Quran yang ada dalam naskah ini. Yang di video saya sebelumnya saya menyebutkan bahwa naskah ini adalah di kitab nahwunya itu pemiliknya dari Pondok Bendo Kediri, dan kemungkinan bisa jadi naskah yang tafsir ini dan juga yang shorof di video sebelumnya itu juga pemilik yang sama, karena di dalam satu naskah yang sama seperti itu. Nah, sebelum membahas ke isinya, saya akan membahas mengenai identitas naskahnya. Nah, saya mendapatkan penjelasan mengenai identitas naskah mengenai tafsir Quran ini ada di bagian paling akhir, sama seperti di bagian yang kitab nahwu kemarin, bahwa di paling akhir di bagian kolofon dan juga di halaman setelahnya tulisan singkat itu ternyata menjelaskan mengenai identitas naskah, tentang pemilik dari naskah kitab tersebut. Dan di bagian tafsir Quran ini memang saya tidak menemukan tentang siapa pemilik atau pemegang dari naskah kitab tafsir ini, akan tetapi saya menemukan kapan naskah ini terakhir ditulis dan juga pada tahun berapa, dan itu saya temukan di bagian akhir, dan hanya potongan lembaran yang sudah hilang, hanya sebagian seperempat dari kertas ini sedikit masih bisa diselamatkan dan bisa saya baca bahwa naskah ini ditulis atau disalin. Nah, saya bilang disalin ya karena ketika saya baca tafsir ini memang tafsir yang sudah ada, nanti saya akan jelaskan. Naskah ini ditulis, kitab tafsir ini ditulis pada hari Sabtu Pahing. Nah,
hadal kita fi yaumi sabti paing fi syahri Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah tahun. Nah, ada penyebutan tahun yaitu tahun 1272 Hijriah. Nah, kalau dikonversikan tadi saya mencoba mencari hasil konversi tahun Hijriah ini ke tahun Masehi. Kalau tidak salah, nanti bisa Sobat Klasik cek juga. Takutnya saya salah mengenai konversi ini. Kalau tidak salah, yaitu kalau ke Masehi konversinya adalah 1865. Nah, nanti coba Sobat Klasik cek lagi ya. Nanti bisa Sobat Klasik betulkan jika saya salah bahwa konversi dari 1272 adalah 1865. Nah, sehingga kitab tafsir ini ditulis dikarang pada era tahun itu, dan memang di tahun itu kalau saya membaca beberapa literatur tentang penyalinan kitab tafsir, memang pada abad ke 19 tersebut banyak mulai gencar penyalinan kitab tafsir, dan ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa ini bukti bahwa pada masa itu memang banyak kitab tafsir itu banyak dilakukan penyalinan untuk yang gunanya sebagai media pembelajaran dalam memahami Quran di berbagai madrasah dan juga pesantren atau di masjid-masjid untuk belajar tentang pemahaman mengenai makna dari ayat-ayat Al-Quran. Dan naskah ini bisa menjadi salah satu contoh yang mewakili dari hal tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai isinya. Nah, naskah kitab tafsir ini saya katakan bukan kitab tafsir yang langsung atau karangan asli dari si penyalin tadi itu, si pengarang. Makanya saya tadi menyebut adalah salinan, karena ketika saya baca dan saya bandingkan dengan beberapa kitab tafsir yang ada, bahwa kitab tafsir ini adalah sama persis dengan kitab tafsir Jalalain. Nah, kalau Sobat Klasik familiar atau pernah mendengar tafsir Jalalain, yang juga kalau dalam dunia pesantren di madrasah pasti kalian tidak asing ya dengan nama kitab tafsir ini, karena memang di Indonesia sendiri literatur yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Quran, salah satunya yang hampir banyak digunakan di pesantren-pesantren dan madrasah itu adalah kitab tafsir Jalalain. Dimana kitab tafsir Jalalain ini kan kitab tafsir karangan dari dua tokoh ulama besar dari Timur Tengah, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan juga Jalaluddin As-Suyuti. Dan kitab tafsir ini adalah salinan dari kitab tafsir tersebut. Nah, namun yang saya temukan ini hanya surat-surat di bagian juz 30, dan itu pun tidak penuh dari Amma-Yatasaalun sampai An-Nas ya. Ini terpotong, saya hanya mendapatkan dari separuh dari surat Al-A'la dan sampai surat An-Nas. Memang sampai akhir dalam surat An-Nas, tapi bagian depannya itu hilang. Dan di sini saya sedikit ingin mengoreksi ya. Kalau secara sejarahnya kan Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahali itu kan cara menulisnya itu memang ditulis dua-duanya tidak berbarengan. Bahwa kitab tafsir Jalalain pertama kali ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahali, yang mana beliau memang memulai tulisannya itu dari belakang, dari surat Kahfi sampai An-Nas. Setelah itu beliau mulai masuk ke penafsiran di surat Al-Fatihah dan seterusnya. Niatnya seperti itu, akan tapi ketika menafsirkan surat Fatihah beliau wafat atau meninggal, sehingga kitab tafsir tersebut belum terselesaikan dan akhirnya diteruskan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti, yang meneruskan penafsiran itu dari surat Fatihah tadi sampai surat Al-Isra, seperti itu. Dan di naskah ini, di bagian akhir tadi, saya akan balik lagi ke bagian akhir tadi, memaparkan bahwa kitab tafsir Jalalain itu ditulis
atau ditulis dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti tanpa menyebutkan terhadap Jalaluddin Al-Mahalli. Padahal yang tersisa yang bisa saya baca di sini itu adalah bagian yang ditafsirkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Dan jika kitab tafsir ini memang awalnya adalah lengkap dari juz 1 sampai surat An-Nas ini, tapi tetap harusnya memang sebutannya tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Jalaluddin As-Suyuti. Harusnya dua tokoh tersebut disebutkan, karena memang yang berkontribusi atau yang melakukan penafsiran ada dua tokoh itu, tapi di naskah ini hanya disebutkan satu saja, yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Padahal yang tersisa ini adalah yang karangan dari Jalaluddin Al-Mahalli. Dan itu juga menjadi dasar kemungkinannya saya asumsikan bahwa naskah ini memang awalnya sebenarnya lengkap, namun entah dengan berbagai faktor, berbagai penyebab, hanya tersisa bagian ini saja. Nah, tafsir Jalalain sendiri, saya ingin sedikit menyinggung mengenai sejarah dari tafsir Jalalain, terutama yang beredar di pesantren di Indonesia ya, terutama di Jawa dan beberapa daerah yang lainnya, bahwa memang pesantren-pesantren hingga sekarang pun banyak yang pengkaji mengenai tafsir Jalalain. Dan saya tidak heran ketika banyak beberapa naskah kuno atau manuskrip ketika membahas mengenai tafsir Quran itu merupakan salinan dari tafsir Jalalain, karena di beberapa sumber seperti tulisan dari Irfan Nur Thawab, atau juga bisa kalian coba baca di tulisannya Peter Riedel atau Martin van Brunesen, itu juga mengatakan memang tafsir yang familiar atau yang populer di Indonesia terutama ketika era abad 19 dan juga awal abad 20, tapi Irfan juga menyebutkan dan ada kemungkinan sudah dimulai ketika awal pertengahan dari abad 18 itu tafsir Jalalain merupakan salah satu tafsir yang populer atau terkenal di dalam kalangan pesantren madrasah ketika belajar tentang pemaknaan Al-Qur'an. Nah, sehingga tidak heran ketika ada naskah kuno, manuskrip yang merupakan salinan dari tafsir Quran, yang itu juga salinan dari tafsir Jalalain, karena memang dari sejarah mengatakan, bukti-bukti sejarah, tafsir yang salah satu tafsir yang menjadi familiar, menjadi rujukan pada saat itu, pada era itu, dan juga termasuk pada ketika era ini ya, karena tadi ini ditulis dikarang sekitar tahun, kalau Masehinya tadi 1865 atau Hijriahnya tadi yang tertuang di sini adalah 1272, dan itu merupakan eranya di mana geliat tafsir Jalalain, salinan pembelajaran tafsir itu tidak terlepas dari referensi tafsir Jalalain, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi bukti penguat atau tambahan lagi bagi para pengkaji tafsir dalam naskah-naskah kuno bahwa menjadi penguat keterangan dari beberapa tokoh pengkaji yang saya sebutkan tadi, Peter Riedel, Martin atau Irfan, bahwa memang pada saat itu tafsir Jalalain menjadi masif untuk disalin. Nah, mengenai tafsir Jalalain sendiri, bahwa ketika saya baca di naskah ini dan saya bandingkan dengan kitab tafsir Jalalain, itu tidak ada sama sekali perbedaan, sehingga penyalin atau penulis dari tafsir di naskah ini itu memang tidak memberikan tambahan penjelasan mengenai pemahaman ayat-ayat Quran. Dia hanya melakukan salinan, melakukan pekerjaan menyalin sebagaimana yang ada dalam kitab tafsir Jalalain aslinya, yang disalin ulang seperti itu. Ya, hanya saja yang membedakan bahwa ketika itu adalah matan teks ayat Qur'annya, naskah ini memunculkan dengan menggunakan tinta merah, sehingga perbedaan mana itu ayat Qur'annya, mana itu tafsiran atau penjelasan makna dari ayatnya, yaitu dibedakan dengan ciri dari tintanya. Kalau di kitab tafsir sekarang kan
pembedanya adalah di dalam kurung. Kalau matan teks ayatnya biasanya di dalam kurung, lalu penjelasannya ada di luar kurung itu. Nah, kalau di naskah kuno, di manuskrip ini pembedanya adalah mengenai warna dari tintanya, ya. Mengenai makna perbedaannya lagi, bahwa kalau di tafsir Jalalain yang asli kan memang tidak ada makna gandolnya ya, atau makna gandol yang memakai tulisan pekon ya, tapi di naskah ini memberikan tambahannya itu bukan tambahan penjelasan keterangan dari penafsiran, tapi tambahannya adalah makna dari setiap ayat, dan juga tafsiran dari tafsir Jalalain itu ditulis dengan tulisan pekon, bahasanya bahasa Jawa ya, bahasa Jawa halus ini, bahasa Jawa halus yang digunakan. Dan itu lagi-lagi saya bisa mengatakan bahwa memang ini sangat sering saya temui di beberapa naskah kuno yang berbentuk kitab tafsir itu. Nah, ini perlu penelitian lanjutan juga ya. Saya mulai tertarik ketika melihat naskah ini, mulai tertarik bagaimana sebenarnya sampai seberapa jauh kelihatan penafsiran penyalinan tafsir Jalalain. Kenapa tafsir Jalalain menjadi tafsir yang sentral pada waktu itu, dilakukan penyalinan padahal masih banyak tafsir lain yang lebih detail. Karena tafsir Jalalain, apakah karena ini indikasinya, apakah karena tafsir Jalalain adalah tafsir yang menggunakan metode ijmali, yaitu metode bagaimana tafsir itu dijelaskan, ayat-ayat Quran itu dijelaskan dengan makna-makna yang umumnya, sehingga ketika orang baca tidak terlalu ribet untuk memahami mengenai dari berbagai hal, karena tafsir kan seharusnya memahami konteks bahasanya, konteks sosialnya, makna dari kalimatnya, baru akan menemukan apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Nah, tapi tafsir Jalalain menggunakan metode ijmali yang menggunakan penjelasan yang gambaran umum, sehingga ini plusnya, kelebihannya mempermudah para pembaca ketika memahami ayat-ayat Quran tersebut, karena penjelasannya itu tidak bertele-tele, tidak terlalu detail, tapi langsung to the point apa yang dimaksud dari ayat-ayat itu. Nah, itu masih asumsi awal saya kenapa tafsir Jalalain ini menjadi tafsir yang masif disalin dan dipelajari pada masa itu hingga sekarang. Sekarang pun pesantren masih banyak yang menggunakan tafsir Jalalain tersebut. Nah, saya tidak banyak membahas mengenai isi teks satu-satunya ya, karena tadi saya katakan bahwa tidak ada perbedaannya hanya penerjemahan ke bahasa Jawa dengan tulisan pekon tadi. Sehingga kalau sobat klasik ingin mengetahui mengenai isi tafsir Jalalain, bisa sobat klasik dapatkan di beberapa sumber di internet, itu sudah ada bentuk PDF tafsir Jalalain, ataupun yang berbentuk aplikasi yang itu tentang tafsir Jalalain juga sudah ada. Kalau ingin mengetahui isi dari makna teks tafsirnya. Nah, saya lebih ingin memaparkan tadi mengenai sejarahnya, bagaimana tentang tafsir itu masih pada masa itu, dan semoga ini memberikan manfaat dan stimulus buat sobat klasik untuk selalu tertarik untuk mengkaji. Apalagi di sini kitab tafsir itu, dari beberapa video saya kan tidak banyak membahas kitab tafsir ya, banyak berkaitan tentang tata bahasa Arab, kitab manuskrip yang berkaitan tentang tata bahasa Arab, tentang nahwu, sorof, tentang tasawuf, fikih. Nah, baru kali ini saya membahas mengenai ini, dan ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut, dan semoga sobat klasik di sekelilingnya juga masih banyak menemukan naskah-naskah kuno dan bisa mengkajinya lebih lanjut lagi. Demikian dari saya, semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.